ujian level 4. Nah, terus untuk KKNI, nah dari awalnya ya, jadi KKNI mau bukan typo kurang S-nya, KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, menyandingkan, menyatarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan pelatihan dengan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi. Nah, ini awalnya termasuk harmonisasi secara internasional. Jadi kalau yang terdahulu sempat dibahas bahwa ini dimulai dari Inggris dengan negara persemakmurannya, kemudian ke semuanya. Di kita pun sebenarnya dari awalnya mulai dari tahun 90-an, tahun 2000-an, tapi baru resminya di 2012 keluar Perpresnya, Perpres 8, kita ada 9 kualifikasi. Nah, khusus untuk yang instruktur ini dimulai dari level 3, jadi setara dengan D1 sampai level 6. Kalau sebelumnya sampai level 7, jadi ada yang dulunya di 5, 6, 7 tuh muda, madya, utama, kalau zaman dulunya. Itu dari Kemendagri dan Kemenaker. Kemudian sekarang BNSP mengubah dengan Kemenaker lebih di 4, 5, 6. Kalau untuk 7, profesi lebih masuk ke Kementerian Teknis terkait, jadinya seperti itu. Nah, kita sekarang di level 3-nya. Nah, jadi ada yang nanya level 1, 2-nya kumaha tuh? Level 1, 2 mah ini ya apa? Kalau untuk instruktur mah nggak ada. Memang mulainya di level 3. Nah, kemudian juga ada yang sempat chatting kemarin tanya, banyak teman-teman ada yang nanya, kalau saya udah S3 ngapain atau ikutan level 3? Nah, ini mah ibaratnya kan beda okupasi ya. Kalau kita level 3-nya sudah sebagai katakanlah peneliti atau ada sebagai epigrafi atau sebagai peneliti kimia, tiba-tiba pengen bisa ngelas gitu ya. Dan untuk ngelas ke depan misalnya wajib harus punya SKKNI ngelas ya. Tetap harus ikut yang level 1, bahkan kalau ngelas mah ada dari level 1-nya. Ini yang selevelan STM kurang lebih mah seperti itulah. Jadi memang berbeda-beda okupasi dan kita bisa ikut bermacam-macam. Termasuk mengemudi. Mengemudi itu ke depan juga ada rencana SIM itu hanya bisa diambil kalau sudah mengikuti pelatihan, punya sertifikat pelatihan. Nah, inilah yang sedang kita, seperti pelatihan yang sedang kita bikin lah. Nah, kurang lebih seperti ini juga, kalau secara pendekatan pendidikannya, di semakin bawah levelnya, aspek psikomotoriknya lebih banyak, artinya keterampilannya lebih banyak, kognitif atau pengetahuannya lebih sedikit, afektifnya, sikapnya kurang lebih sama semua. Nah, sikap ini nanti dimanifestasikan dengan kemampuan berkomunikasi dan pengalaman, kurang lebih seperti itu kan. Jadi semakin ke atas, semakin sedikit psikomotoriknya, semakin banyak kognitifnya. Tapi secara okupasional, secara jabatan akademis, maka akan lebih banyak kandungan manajerialnya ke atas. Bahkan strategikalnya. Kalau kita udah mulai S1, lulus udah mulai ada strategikal. Aduh, iya mana sesah pebelit gitu. Tapi kalau di bawah mah supervisional dan teknikal sebenarnya. Dan technical level 3 mah nggak susah kalau untuk yang kemarin ya, untuk MOT mah, karena keterampilan membrowsing itu mah ya, dan itu bisa diinikan langsung ya. Nah, kalau sekarang memang keterampilan untuk bisa micro teaching atau bisa mempresentasikan materi. Baik, dan kemudian semua ada kata kuncinya dalam setiap level. Jadi kalau level 6 mah S1 itu adalah mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan iptek, menyelesaikan masalah, udah lumayan kompleks. Kalau level 3 mah cukup melaksanakan serangkaian tugas spesifik. Tapi memang ada tugas spesifik. Nah, nanti kita lihat apa tugas spesifik untuk instruktur.
kita masuk ke SKKNI-nya. Nah, SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Nah, disinilah maksudnya sikap kerjanya itu termasuk pengalaman yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Nah, baik, ini pilih mau di browsing, kita bisa masuk ke sini nih. Jadi bisa Akang Teteh juga bisa diklik. Ini mestinya masuk ya. Bisa di ini nggak, Kang Dani? Kita cobain masuk ke sini. Cekap waktunya apa ini? Secara umum dulu. Aduh, punten nggak kedengeran. Ke-mute ya? Kang Ari, halo. Halo, ya. Mau di iniin Ya. aja? Masuk. Mangga, Kang. Masuk Mangga, dulu masuk ya. aja. Ya. Siap. Nah, jadi kalau masuk mah puntennya ini kita coba di sini. Dah harus ininya harus stop sharing. Nah, ini masuk ke lupa. Tadi itu alas ya sharing mana ya? Di nah, ini ya. Jadi kalau kita masuk seperti ini, Akang Teteh, ini keterampilan MOTT intinya mah kita sering main ke sini, SKKNI Kemnaker. Di sini ada rekapitulasi SKKNI, tinggal kita cari di sini deh. Masuk pertanian misalnya, pariwisata, maka akan keluar ada berapa yang berkaitan dengan pertanian. Bisa kita lihat yang paling baru teh penyuluh pertanian, tentang apa isinya tuh. Ada kode unitnya, ada apa judul unitnya, sudah ada semua. Nanti bisa tinggal kita unduh di sini nih. Kita unduh, bisa kita masuk kemana-mana ya. Jadi bisa kita lihat dari SKKNI di sini nih. Jadi tinggal kita cari aja bidangnya apa, filter, maka bisa ketemu gitu ya. Misalnya kita pengen cari bidang komunikasi gitu kan. Nah, ini tinggal filter. Nah, maka keluarlah dari yang SKK ini apa aja gitu ya. Nah, kemudian juga ada SKK-nya. SKK itu apa aja sih? Nah, di sini ada SKK pengelolaan kepelabuhanan. Jadi ini memang khusus ada agen intelijen kepolisian. Jadi ini memang yang bukan untuk umum. Ada juga yang memang untuk umum tapi sifatnya internasional. Ini maka akan masuk di SKK di sini ya. Ada yang buat standar tourism ya, karena memang paling awal SKK ini itu adalah mengadopsi masalah tourism, masalah kepariwisataan, kemudian baru ke transportasi dan logistik. Dan juga ada KKNI di sini teh. Nah, KKNI banyak di sini juga KKNI. Nah, SKKNI yang ini semua tuh biasanya dijembrengin aja banyak. Nah, kalau di KKNI-nya mulai jelas di sini mah apa? Ada apa aja? Misalnya pengen tahu perpustakaan gitu kan. Bisa kelihatan di sini nih. Ada aturannya. 4 inti, 6 pilihan. Ada apa aja unit-unitnya. Ada pustakawan terampil, ada staf administrasi, ada apa gitu. Bisa kita lihat juga misalnya untuk yang hubungan industrial, maka ada apa aja, semua bisa kita lihat di sini. Bagaimana mengurus programnya dan seterusnya. Jadi mangga, ini waktu yang kemarin mah menjadi keterampilannya adalah browsing ini ya, browsing SKKNI. Demikian juga nanti bisa dilihat di sini ada rekapitulasinya, ada berapa, mana yang terkait dengan sektornya, dari kementerian apa, dari instansi teknisnya tadi kementerian, ini sektornya di dunia industrinya, kemudian juga ada rekapitulasi KKNI apa aja, di sini juga sudah ada, dan kemudian juga SKK juga ada apa aja yang sudah ini maksudnya yang sudah direkognisi, tapi ini masih belum masuk yang masuk SNI.
yang standar nasional Indonesia. Jadi ini mah lebih ke orang, kalau SNI ke semuanya sebenarnya ada sistem, barang, dan orang. Nah ini yang orangnya di SNI dan di sini masih belum diintegrasikan. Nah jadi nanti ada semua di sini, ada termasuk di bidang-bidangnya, nanti tinggal dicari aja, tinggal bermain di inilah, di apa, di masuk ke apa tadi web lamannya ini ya. Baik, kemudian masuk lagi ke sini ya. Ini mah mestinya saya yang di webnya, tapi punten kaburu ke sini lah. Nah, kemudian tuh ada formatnya, format penulisan kompetensi itu yang penting ada kode unit, ada judul unit, ada elemen, ada kriteria unjuk kerja. Nah, nanti ada batasan variabel termasuk konteksnya apa, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, peraturan yang diperlukan, norma dan standar yang diperlukan, sampai ke panduan penilaiannya. Nah, panduan penilaian yang paling akhir pasti ada aspek kritis. Nah, inilah nanti yang masuk kalau kita membuat proglat nanti ya. Di proglat itu nanti biasanya menjadi capaian itu adalah di aspek kritisnya umumnya. Aspek proglat itu program pelatihan maksudnya teman-teman. Iya, di program pelatihan. Nah, termasuk nanti ada sikap kerja, ada apa, semua tuh kita ambil dari SKKNI-nya semua nanti. Jadi tinggal kita pilih SKKNI yang mana, kita masuk-masukin. Nah, buat di kita mah, karena kita sangat terbatas waktunya, dan kita mah karena buat alumni jadi jelas pembelajarannya adalah pembelajaran andragogi, pembelajaran orang dewasa, maka berangkat dari apa yang kita butuhkan. Jadi memang berangkat dari belajar mandiri dan memang membaca sendiri awalnya gitunya, baru nanti kita ketemu seperti ini, kita diskusikan. Baik, nah kemudian KKNI-nya itu adalah KKNI 3 tahun 2021. Ini juga sebenarnya kalau diklik nanti langsung masuk ke ininya, KKNI-nya. Ini SKKNI-nya. SKKNI itu tadi kita bisa tahu kategorinya apa, golongan pokoknya nih berkaitan dengan KLBI dan KBJI, masuk ke statistik nanti ya. Jadi nanti ada bidang kerjanya, bidang standarisasi, pelatihan kerja, sertifikasi, ada ininya, ada kodenya nanti. Nah, nanti ada tadi tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, sub fungsi utama, dan fungsi dasar. Nah, fungsi dasar inilah nanti yang menjadi unit kompetensi. Inilah nanti unit kompetensi dan kode unit. Jadi kalau kita lihat di PDF-nya, halas ya 800 halaman gitu banyak. Nugelo macaki gitu. Nggak, maksudnya dibaca teh ina unggul gitu ta. Judul-judulnya mana yang terasa ngepas, nah baru kita lihat, tinggal Ctrl F, kita copy ininya, kodenya, maka akan masuk seperti apa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti bisa kita lihat kalau di khusus untuk yang pelatihan dan sertifikasi, kalau yang kode unitnya depannya ada PS01, ini pasti berkaitan dengan tadi standar dengan SKKNI. Kalau yang masuknya di kodenya 2, maka ini berkaitan dengan pelatihan. Kalau yang belakang nanti ada kodenya 3, ini berkaitan dengan ini pengujian dengan asesmen. Jadi bisa kelihatan. Nah, tinggal kita nanti dan yang milihin juga bukan kita, karena kalau milih kita menjadi debatable atau namanya jadi cluster. Kalau kita hanya milih satu-satu, tapi kita mah dipilihin sama KKNI, kurang lebih gitunya. Nah, dipilihin sama KKNI, maka yang 3 pilar tersebut untuk penyelenggara MOT yang udah tahun kemarin kita laksanakan ada 7 unit, ini adalah kata kuncinya sebenarnya seperti menerapkan K3, mengarsipkan dokumen, bahan pelatihan, peralatan, fasilitas, komunikasi. Ini mah kan semua juga udah pada ini ya. Mungkin yang agak baru teh ini unggul. SKKNI sama KKNI gitu ta. Sama seperti yang kita bahas sekarang. Nah, tapi yang khususnya kalau untuk MOT mah ada mengarsipkan dokumen
lembaga pelatihan. Makanya kita minta KTP ya, ada nomor NIK itu teh memang nanti akan menjadi rahasia kita, nggak akan disebarluaskan, tapi menjadi pertanggungjawabkan pendokumentasian di saat online single system ini ya, semua bisa dari NIK, bisa di trace gitu nantinya nih. Nah, jadi sebenarnya hanya mengarsipkan dokumen. Nah, untuk yang TOT level 3 hampir sama, hanya memang 9 yang mengarsipkan dokumen nggak ada lagi, tapi ada merencanakan penyajian, ada melaksanakan pelatihan tatap muka, dan ada pilihannya menilai kompetensi. Ini 1 sampai 5 adalah yang utama, 6 sampai 9 yang pilihan, dan kita milihnya yang sama. Kemudian untuk yang asesor hanya ada 3. Nah, ini tapinya biasanya memang merupakan monopolinya BNSP. Pasti kalau asesor harus master asesor dari BNSP. Kalau kita makan istilahnya untuk keperluan internal TC IK Unpad sendiri ya, buat alumni Unpad sendiri, maka ini kita istilahnya pelatihan kita juga. Jadi kalau nanti Akang Teteh mau ikutan ngambil yang memang asesor, istilahnya pernah ikut pelatihan, jadi ikut nanti nggak jadi ini tuh gitu tanya, udah pernah dengar gitu. Dan kita juga istilahnya hanya kata-kata kunci dan sifatnya lebih seperti bimbel gitu mah, benar-benar disingkat dan latihan soal gitulah istilahnya mah. Nah, dari ini semualah nanti kalau ini semua bersifat metodologi secara pelatihan mah nanti ada peta okupasi nasional. Nah, ini juga ini apa, termasuk kemampuan apa, keterampilan untuk mengbrowsingnya, menggooglingnya. Jadi ini silahkan mangga tinggal masuk ke sini. Ini yang masuknya sifatnya lebih ke substansi. Kalau yang tadi mah lebih metodologi pelatihannya, ini substansinya. Ini hard skill-nya istilahnya, ini banyak yang beririsan dengan prodi di Unpad dengan jurusan. Jadi ini yang nantinya harus kita harmonisasikan. Siogianya mah nanti bisa seperti ini. Di program pembelajaran, baik di pelatihan seperti kita, maupun di kurikulum, di kuliah, sama mengambilnya SKKNI-nya. Kemudian nanti kalau nanti di assessment, juga sama soalnya, dasarnya gini. Demikian juga di DUDI, di dunia usaha, dunia industri. Ini akan sama, membuat SOP berdasarkan elemen kompetensi di standar kompetensi, sehingga diharapkan bisa plug and play, kita bisa menerapkan standar dengan bahagia. Dan kumaha standarnya ternyambung. Nah, ini yang sebenarnya jadi masukan nanti dari asosiasi, dari kita sebagai pemakainya, dari dunia istilahnya akademik, dari dunia apa, sertifikasi, dari dunia usaha, dunia industri, supaya SKKNI-nya disesuaikan kurang lebih begitu. Jadi ini akan terus-menerus self ini ya, apa, continuous improvement nantinya mah. Nah, ini yang diharapkan seperti apa, penggunaan standar yang sama teh. Nah, kemudian ini mah kita ulang, kita sekarang daring sinkronus. Jadi ini yang biasanya kita disebut tatap muka, sekarang tatap muka virtual teh ini. Biasanya yang dipakai webinar. Nah, kita mau pelatihan bukan webinar jadinya. Inilah yang dipakai. Kalau biasanya mah kita dulu luring ya, luring sinkronus di waktu dan tempat yang sama, di kelas yang sama. Nah, untuk pelatihan jadi mahal. Karena kita harus nyewa tempat, kita harus kalau di hotel berapa hari mah jelas jadi mahal. Nah, sekarang dengan sifatnya daring bisa menjadi jauh lebih murah. Nah, tapi kalau anak-anak UT mah dari zaman dulu juga udah asinkronus, bukan di waktu yang bersamaan. Hanya masih luring. Dulu sumber belajar, cetakan, diktat apa semua fotokopian itu dikirim lewat pos katanya, atau soft filenya, soft copy-nya dipelajarin sendiri, nanti ada waktu-waktu yang ketemuan juga gitu. Nah, zaman sekarang mah kita mestinya daring asinkronus. Ini dibutuhkan learning management system. Nah, mestinya mah kita
menggunakan Google Classroom atau Moodle biasanya mah. Ini yang nanti kita sering pergunakan. Baik, ini latar belakangnya, pengantarnya. Nah, kemudian kemarin tuh ada beberapa tanya jawab. Ada yang nanya apa sih manfaat untuk pelatihan instruktur ini, apa manfaat dan lain sebagainya. Ini mah teksnya, ada terjemahan teksnya tapi ke bahasa Sunda. Jadi intinya sih memang pelatihan level 3 ini memberikan dasar-dasar untuk menjadi instruktur, pelatih pelatihan secara umum, bagaimana membuat perencanaan penyajian materi pelatihan, bagaimana melaksanakan dan mempresentasikan, bagaimana merumuskan perlengkapan fasilitas, apa yang digunakan, bagaimana menilai dan mengevaluasinya. Nah, inilah tadi yang disebut PROGLAD tadi ya, program pelatihan. Manfaatnya selain membantu mengidentifikasi, mensistematisasikan, semuanya itu ada standarnya, berlaku secara umum, nasional secara BNSP. Pelatihan ini mengenalkan standar kompetensi apa saja yang harus dikuasai pada jenjang dasar, yaitu pelatihan 3 itu disebut asisten instruktur atau pratik, nanti ada di KKNI-nya. Nah, kalau secara umum tadi kita sudah bahas bahwa diharapkan alumni UNPAD kompeten pelatihan berbasis kompetensi di masa pandemik dan era 4.0 ini. Kedepannya calon alumni malah yang mau disasar, artinya mahasiswa tingkat akhir. Jadi setelah lulus mereka punya sertifikat TSIK UNPAD minimum sebagai pendamping ijazah. Karena kalau yang benerannya mahal pisan ya. Jadi biasanya mah nanti untuk MOT aja udah berapa juta, TOT juga, apalagi nanti untuk asesor gitu ya. Nah, kalau kita mah katakanlah secara isinya, secara pelatihannya, bukan secara kompetensinya. Nah, jadi kita nanti ada 3 standarnya, standar pelatihan asesmen, ini akan diselenggarakan dibuat alumni, dan juga untuk para dosen, biar bisa nanti nyambung ke mahasiswanya, dan nanti akan masuk tadi ke substansi, ke teknis, ke peta okupasinya. Nah, semoga bisa bermanfaat. Nah, inilah nanti saya harap juga dari akang-akang, tetek, banyak masukan kira-kira apa aja yang perlu kita sempurnakan. Nah, terus ada yang nanya juga, kalau dengan yang logo Garuda sama nggak gitu ya? Oh, jelas berbeda ini mah. Dengan yang logo Garuda mah jelas sangat mahal dan juga lama, dan nggak semua skema ada yang bersifat daring. Nah, kalau kita mah sudah mencoba berinovasi dengan yang daring, tapi intinya dapat sama dengan yang standarnya BNSP, dan ini sesuai dengan logonya IKA UNPAD, pengabdian untuk semua. Nah, jadi insya Allah bisa kita wujudkan sama-sama gitulah jadinya. Nah, bahkan yang TC ini yang kita bikin adalah yang KKNI terbaru. KKNI terbaru itu KKNI 3 tahun 2021 ini belum ada juklak-juknisnya. Sedangkan kalau dari Kemenaker BNSP itu baru diadakan kalau sudah ada juklak-juknisnya. Yang ada tuh baru yang tahun 2018 kemarin. 2016 malah. Nah, jadi kita sudah yang versi 2021-nya. Jadi kalau gitu mah ini bukan LSP, bukan pisan. Jadi benar pisan kita bukan dari LSP. Kalau LSP mah sertifikat kompetensi, kalau kita mah sertifikat pelatihan kompetensi PBKT-nya. Jadi kalau bahasa ininya mah sederhananya di lingkungan TSIK UNPAD. Nah, tapi diharapkan kalau buat alumni baru bisa bermanfaat untuk pendamping ijazah. Jadi kalau kita mencari pekerjaan buat alumni baru itu bahwa kita punya pengetahuan untuk mengelola suatu pelatihan, bisa juga untuk membuat materi untuk induksi dan lain sebagainya, semoga bisa bermanfaat. Nah, apalagi sekarang di zaman COVID gini ya, di zaman 4.0 ini diharapkan yang sifat daring inilah bisa dipergunakan nantinya menjadi template. Nah, kemudian ada juga yang meragukan, kok biasanya mahal, ini malah gratisan gitu, aneh. Ini serius nggak? Insya Allah serius gitu ya ini, Mak. Insya Allah serius, maksudnya
gratis, ini tuh kita nggak komersil buat di IKA Unpad mah. Jadi benar-benar nirlaba seikhlasnya. Jadi kalaupun nanti ada kenceleng seikhlasnya juga, mangga mau diinikan pakai doa juga sudah sangat berterima kasih kita mas, semoga lancar. Ini tehnya niatnya teh memang niat bisa manfaat buat rame-rame gitu ya, bisa kita sama-sama berinfak di saat lapang dan sempit gitu lah. Nah, kemudian juga nanti bisa ikut berpartisipasi, bisa pisan, justru itu yang kita harapkan juga, nanti kita bisa bersama-sama karena nanti ke depan mah kita akan lebih ke prodi atau jurusan yang ada SKKNI-nya kita batasin gitu ya, dan kita juga berharap di jurusan dan SKKNI pun mengharmonisasikan kurikulumnya dengan SKKNI dan peta okupasi. Jadi ini tentunya akan banyak bekerja sama dengan dosen terkait. Nah, terus ada yang menanyakan, oh kalau mau ikutan yang MOT, mangga. MOT juga insya Allah mah udah ada Google Classroom-nya, cuman memang masih belum bagus gitunya. Mangga, Akang Teteh, nanti kalau kita lihat juga kita masih banyak kekurangannya di mana. Kalau untuk melaksanakan PJJ, mangga silakan kita ini kan. Cuman jelas kita berusaha menggunakan semua yang sangat minimalis dan gratisan biar bisa si para mahasiswa para alumni baru nanti bisa langsung mempraktekkan, bisa langsung membuat usaha dari sini tuh. Jadi kita menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, TikTok gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk fasilitas Google yang paling lengkap untuk proses pelatihan dan belajar mengajar. Mulai Google Classroom, mulai dari Google. Nah, kalau kita pakai Zoom teh karena memang yang di IKA mah bisa langsung ngerekamin Zoom-nya teh gitu kan. Nah, terus juga kalau saya kebetulan di ITL Trisakti kebanyakan menggunakan model. Nah, kalau di Google Classroom juga saya masih agak canggung. Mangga kalau ada yang sudah fase, tolong dibantu kita juga. Baik, nah untuk itu memang ada standarnya, ada buku kerjanya, sebenarnya nanti juga kalau diklik bisa masuk ke sana ya. Nah, intinya standarnya BNSP itu ada yang disebut APL 01 dan APL 02. APL 01 itu masih unsur serapan, sebenarnya aplikasi ya atau aplikan. Yang APL 01 adalah permohonan sertifikat. Kemudian yang APL 02 itu adalah asesmen mandiri. Nah, di APL 01 sih berisi mulai dari rincian data pemohon, rincian sertifikasi, sama kelengkapan persyaratan gitu ya. Nah, nanti bisa diinikan. Kemudian kalau APL 02, asesmen mandiri, itu tinggal kita contreng semua. Contreng aja semua ininya, elemen kompetensinya. Jadi nanti ada setiap unit kompetensinya apa, ada elemen-elemen kompetensinya, ada kriteria unjuk kerjanya. Ini tinggal kita contreng semua. Nah, buktinya apa yang relevan? Ya pelatihan ini. Jadi insya Allah Akang Teteh yang sudah mengisi ini ya daftar hadir, nanti akan kita cetakan ininya sertifikat telah mengikuti ya, telah sebagai partisipasi. Tapi bukan sertifikat pelatihan kompetensi, hanya sertifikat keikutsertaan. Ini nanti dijadikan bukti yang relevan. Nah, nanti bisa dimasukkan. Kemudian nanti ada lagi selanjutnya di ini ya, ada checklist portofolio juga. Sebenarnya hanya riwayat hidup, ada surat tanda mengikuti pelatihan tadi ini ya. Nanti ada klarifikasi bukti pihak ketiga, jadi ada berbagai banyak ininya untuk mengatakan memang kompeten, dan juga ada versi daringnya. Nah, ini versi daring ini yang sebenarnya menurut BNSP agak sulit karena diharuskan sebenarnya kalau BNSP itu bukan daring. Sebenarnya ini ya versi hard copy ditulis, ditanda tangan, kemudian di-scan, di-upload lagi. Nah, kalau kita mah pakai versi Google Form-nya. Demikian juga untuk nanti ada ininya ya, bisa diklik Akang Teteh, bisa dimasukkan seperti apa.
Kemudian untuk asesmen mandiri juga, ini mah memang secara SKKNI juga harus diklik semua. Jadi asesmen mandiri mah kita tuh memang harus menyatakan bahwa diri kita tuh kompeten. Nah, buat di kita mah minimum membaca mulai dari unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerjanya. Kita klik semua, nanti kita submit lagi. Nah, submit itu nanti akan menjadi di Google Form kita sudah direkap. Dan ini harus terisi semua. Karena apabila ini kosong, artinya kita menjudge diri kita sendiri nggak kompeten. Bukan nggak kompeten, belum kompeten. BK, maka nggak akan diteruskan. Gitu. Jadi ini memang harus kita isi penuh semua. Nah, jadi ini sekaligus membaca. Dan ini mah sebenarnya juga nggak ada yang nggak ada yang aneh, dan memang lebih sifatnya supaya dipaksa membaca lah gitu. Nah, jadi nanti yang akan kita lakukan, misalnya ini contoh ya, kita nanti punya sertifikat keikutsertaan dari sini, ada CV-nya, ada KTP, ada pas foto. Ini dari pelatihan yang tahun kemarin. Maka filosofi asesmen itu berbasis kriteria, artinya jelas kita menggunakan standar yang mana, ada buktinya, dan partisipatori, artinya sama-sama kita saling tanggap, respon, peduli, saling berpartisipasi. Nah, kemudian juga ininya nanti ada beberapa, ini kalau soal yang kemarin ini Maya, nanti juga ada ininya, bukti demonstrasinya adalah kita mendemonstrasikan membuat proglat dan membuat video diri dalam tadi micro teaching ya, membacakan salah satu unit aja. Nah, itu maka dianggap sudah oke gitu dah. Videonya di ini nanti akan keluarlah sertifikat pelatihan kompetensinya. Dan juga bukan sertifikat kompetensi ya. Kalau LSB makan sertifikat kompetensi, kalau kita mah sertifikat pelatihan kompetensi. Ini nanti biasanya jadi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang logo Garuda. Kita udah bisa ditanya, pernah ikut pelatihan nggak? Atau beberapa SKKN itu memang mempersyaratkan harus punya sertifikat pelatihannya. Nanti kita insya Allah sudah ada unitnya. Kalau di awal mah hanya sertifikat keikutsertaan. Itu kalau tugas-tugas yang lain tidak dipenuhi, kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti ada rekamannya, ada kenyataannya apa aja, buktinya, nanti akan dinyatakan kompeten, dan nanti akan dibuatkan. Dan ini dokumentasinya jelas di kita. Nah, inilah 9 unit yang akan dibahas nanti oleh Kang Dani. Jadi ada 5 unit yang utama, ada 6 pilihan, 4 yang pilihan, mulai dari 6. Nah, 4 pilihan ini juga dipilih, yang lain mah udah sama yang terdahulu, tinggal yang menilai juga. Nanti bisa ini juga diklik, semua masuk, dan juga ada sebenarnya mah contohnya juga di sini, nanti bisa diklik, ada Open Education Resources, ini tuh PLN bikin, nanti akan semakin banyak. Kalau Akang Teteh searching mau banyak sekali yang berkaitan dengan ini juga. Nah, cuman ini mah kita mah bimbelnya istilahnya hanya kunci-kuncinya bagaimana latihan soal gitu. Nanti buat proglat pun seperti itu. Banyak sekali contohnya, tinggal dibuat seperti ini. Nanti kita ada contoh proglatnya. Proglatnya tuh kita juga gampangnya mah cuman tinggal kita convert ini, kita pilih nanti, pilih kompetensinya dulu, kadang pilih kompetensinya mana, kita convert ke Word, nanti tinggal kita pilih aja 1 unit. Nah, 1 unit ini nanti kita buat videonya, istilahnya begitu ya. Ininya ikutin aja semua. Intinya ada daftar peralatan, daftar bahan, sama. Nah, hanya peralatan dan bahan ini tentunya akan berbeda-beda ya. Kalau kita daring mah hanya komputer sama kertas gitu benernya, hanya ada kuota gitu. Tapi kalau misalnya pelatihan di lapangan tentunya akan berbeda. Pelatihan barista aja misalnya Kang Dani, waduh, peralatannya akan sangat banyak sekali, bahannya banyak. Terus resikonya juga akan berbeda sekali, K3-nya juga. Ini nanti akan sangat kompleks. Nanti ada pokok pembahasannya apa, tinggal kita copy aja sederhananya mah. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini
yang menjadi pengantar kita. Pengantar kita mah seperti ini, ya. Jadi, nah, mun gitu Akang Teteh. Jadi, tuh ini makan tadi siangnya, jadi diharapkan udah dibaca. Tah, pilih ada yang mau didiskusikan sebelum masuk ke ini, mangga. Alas ya. Punten, udah lewat ya Kang Dani ya? Waktu saya nggak dipotong, aduh maaf pisan. Udah punten. Materi utamanya memang materi Kang Ari ya, sudah Ini saya mau pengantar. Benar pisan. Mangga. Menarik Kang Ari. Terima kasih Kang Ari. Biar langsung aja silakan Kang Dani menyampaikan paparannya pada pelatihan kali ini. Mangga Kang Dani. Baik, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ini suara saya cukup jelas ya. Sudah mirip Yudika juga. Sudah mirip Yudika. Hatur nuhun Kang Ari, Kang Amar, Kang Tommy. Jadi kalau secara materi mah tadi Kang Ari sudah menyampaikan dengan begitu lengkap. Jadi tugas saya mah sekarang hanya ngadongeng, saya mau berbagi pengalaman aja ya. Baik, Akang Teteh sekalian, nama saya Dani Hamdan, saya S1 di Vkom Unpad dan melanjutkan Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Jadi dua-duanya ijazah Unpad lah gitunya, alhamdulillah. Malam ini kita dipertemukan, tentu saja ada yang di luar kota, di luar pulau malah ya, yang sangat berjauhan, dan kita dipersatukan di bawah alma mater Universitas Padjadjaran, alhamdulillah. Akang Teteh sekalian, tugas saya adalah berbagi pengalaman sebetulnya. Jadi saya pernah mengalami ikut pelatihan berbasis kompetensi waktu full dilakukan secara offline, dan pelatihannya itu teknis banget gitu ya, jadi barista waktu itu. Kemudian ikut juga yang full online, dan ada yang hybrid gitu antara online dan offline atau luring dan daring gitu ya. Jadi diminta berbagi sharing tentang pengalaman itu ya mangga gitu ya. Nah, tadi yang menarik dari Kang Ari adalah tentang apa sih manfaatnya buat saya mengikuti pelatihan berbasis kompetensi gitu ya. Dulu juga saya bertanya hal yang sama. Yang praktis mah paling gampang gini Akang Teteh. Jadi sejak ikut pelatihan instruktur dan di situ ada materi tentang safety gitu ya. Saya kemana-mana, misalnya dengan keluarga ke satu tempat, pasti tinggal itu safety heula gitu. Jadi ada pengalaman praktis yang bisa dipraktekkan sehari-hari. Misalnya pergi ke satu tempat wisata, pasti akan melihat titik di mana ini bahaya misalnya. Di tempat itu banyak orang bergerombol merokok misalnya. Di sini ada tempat yang terlalu banyak colokan risik dan lainnya. Jadi kemudian insting safety-nya itu bekerja gitu karena terlatih soal safety waktu mengikuti pelatihan instruktur gitu. Praktis mah seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya misalnya sekarang segala sesuatu tuh menjadi lebih bisa dipersiapkan. Karena di pelatihan instruktur kita diajarkan untuk menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan sampai dengan melaporkan sehingga kepada pekerjaan lain pun jadi terpengaruh untuk segala sesuatunya tuh menjadi lebih well prepare gitu ya. Well prepare, well manage, well control, dan akhirnya jadi well done. Jadi 4W lah kurang lebih mah. Nah, saya secara pribadi tentu juga berharap Akang Teteh setelah mengikuti pelatihan instruktur level 3 ini ada manfaat yang sifatnya pribadi gitu untuk sehari-hari, dan juga ada manfaat yang sifatnya dibawa sampai nanti di tempat pekerjaan atau di tempat bisnis Akang Teteh semuanya. Itu mah tentulah ada manfaatnya ya. Tinggal bagaimana kita memberikan nilai pada manfaat itu gitu. Ya when itu dimanfaatkan ya berarti tidak akan manfaat. Tapi kalau kita mengambil sisi-sisi yang bisa dimanfaatkan sebetulnya ada manfaat yang bisa kita ambil. Nah, tadi juga menyambung dari Kang Amar dan Kang Ari, jadi pelatihan ini dari pengalaman saya pernah ikut offline, online, dan hybrid. Nah, kemudian
di TCIK Unpad kita coba untuk membangun yang mungkin akan 100% online ya. Nah, kemarin kita mempertimbangkan ada beberapa hal yang menjadikan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi di TCIK Unpad itu lebih banyak online. Yang pertama soal andragogi, jadi pendidikan atau pelatihan untuk orang dewasa. Karena kita menganggap Akang Teteh semua sudah masuk pada fase bisa belajar mandiri, maka belajar online itu harusnya tidak ada masalah sama sekali. Yang kedua, pada persoalan teknologi. Nah, sekarang kan segala sesuatunya ya, teknologi informasi komunikasi sangat mendukung, sehingga yang Kang Ari sampaikan tadi, belajar itu bisa sinkronus dan asinkronus ya Kang Ari ya. Tolong dikoreksi kalau saya keliru. Jadi ada belajar yang bersamaan, ada belajar yang tidak secara bersamaan, tapi sama-sama belajar gitu. Nah, yang ketiga, soal pandemi. Jadi ketidakmungkinan kita untuk berkumpul secara fisik menyebabkan pelatihan secara online tuh jadi seperti mendapat justifikasi gitu ya. Jadi tadi ada soal andragogi, kemudian soal teknologi dan soal pandemi. Nah, kemudian Akang Teteh sekalian, diharapkan juga kita di TCIK Unpad ingin agar mungkin Akang Teteh sekalian sudah baca ya di bahan pendukung tentang bagaimana tren pelatihan di Indonesia tahun 2021 dan itu kelihatannya akan terus jadi tren di tahun-tahun ke depan. Sekarang ada masanya kata Kang Ari tadi LMS ya, Learning Management System. Sudah berubah sekali misalnya untuk Akang Teteh yang kuliah di tahun 70-an, 80-an, 90-an bahkan sampai awal 2000 di mana belajar itu mengalami sistem yang hampir sama gitu ya. Nah, sekarang kan sudah berubah banyak. Sudah teknologinya sudah sangat memungkinkan kita untuk meninggalkan sistem pendidikan, pelajaran atau pelatihan yang lama. Nah, Kang Teteh sekalian, karena tadi sudah disampaikan oleh Kang Ari, saya ingin sedikit menambahkan tentang kenapa pelatihan berbasis kompetensi berdasarkan pengalaman yang saya ikuti gitu ya. Jadi yang pertama, PBK itu segala sesuatu materinya, prosedurnya, alat bahannya itu terstandar, mengikuti standar nasional yang telah ditetapkan, bahkan beberapa mengadopsi dari standar yang sudah dilakukan di luar negeri, misalnya ISO gitu Kang Ari ya, atau standar-standar lainnya yang sangat spesifik tergantung prodi atau bidang kerja masing-masing. Yang kedua, terkualifikasi. Nah, yang tadi Kang Ari sampaikan, terkualifikasi itu ada jenjangnya atau ada tingkatannya. Jadi kalau tadi terstandar ada standar kompetensinya SKKNI. Nah, kalau terkualifikasi itu atau KKNI ada jenjang-jenjangnya tadi Kang Ari sudah sampaikan jenjang 1 sampai jenjang 9. Nah, untuk instruktur ini jenjang 3 sampai jenjang 6 gitu ya. Dan ketiga tersertifikasi. Nah, itu tadi yang Kang Ari sampaikan soal bagaimana kalau kita mengikuti asesmen atau mengikuti program sertifikasi yang diselenggarakan oleh BNSP melalui LSP-nya gitu, nanti kita akan mendapatkan apa tadi istilah Kang Ari, sertifikat berlogo Garuda gitu ya. Nah, sementara ini kita di TCIK Unpad menggunakan sertifikat atau piagam gitu ya, yang masih pakai logo Kujang lah gitu kurang lebih. Tetapi kita ingin mendekatkan materinya sama dengan yang sudah distandarkan oleh BNSP. Jadi nanti beda logo aja, sebenarnya kualitasnya kita harapkan sama gitu ya. Jadi dari pengalaman yang saya pernah ikut sebetulnya sama saja gitu apa yang pelatihan yang saya terima berbasis kompetensi di tempat lain dengan yang di Training Center IKA Unpad sama saja gitu ya, hanya memang kita IKA Unpad belum memiliki lisensi untuk menyelenggarakan sertifikasi ya atau belum menjadi LSP. Nah gitu akan sekalian. Baik, itu sebagai pengantar untuk sharing pengalaman. Nanti sharing-sharing pengalaman lainnya kita sambung menyambung saja ya. Dan nanti ada giliran Akang Teteh juga bisa sharing pengalaman dengan kita karena tadi ada beberapa peserta yang sudah tersertifikasi asesor dan sudah berkegiatan di LSP ya. Baik, Akang Teteh sekalian, saya coba merangkum gitu ya. Jadi sama
pengalamannya ketika saya pertama kali mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, pertanyaan itu sama gitu, ini tuh apa sih? Kita tuh harus ngapain? Nah, kita tuh akan kemana? Kita harus bagaimana cara melakukannya dan kapan melakukannya. Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan ini sebagian sudah dijawab tadi dengan LMS, cara pembelajaran kita yang sudah mengadopsi teknologi 4.0, misalnya sebagian, kemudian juga belajarnya andragogi, dan juga karena kendala pandemi. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika pertama kali saya mengikuti pelatihan berbasis kompetensi gitu ya, tapi tidak masalah sih sebetulnya, wajar. Jadi bentuk dari kita berpikir kan salah satunya bertanya gitu. Nah, saya mencoba menduga-duga Akang Teteh pun mungkin punya pertanyaan yang kurang lebih sama, tapi sebagian mudah-mudahan sudah dijawab dengan bahan bacaan yang sudah dibagikan, dan mudah-mudahan sebagian juga tadi sudah terjawab ya oleh pemaparan Kang Ari. Nah, Kang Teteh sekalian, kalau tadi Kang Ari menyampaikan dengan begitu detail, begitu lengkap, komprehensif gitunya, terintegrasi antar berbagai hal. Nah, begitu kita memasuki pada pelatihan untuk pelatih atau training of trainer instruktur level 3, sebetulnya Akang Teteh bisa lihat pada jadwal atau rencana atau mapping yang akan kita buat selama 3 kali pertemuan ke depan. Jadi pertemuan pertama adalah hari ini, Senin 24 Januari 2002. Akang Teteh bisa lihat misalnya, penugasan membaca bahan itu pasti sudah dilakukan lah ya oleh Akang Teteh semua. Cuman mungkin ada yang sudah baca semua atau baca sebagian. Kemudian tadi Kang Ari sudah melakukan pengenalan program pelatihan berbasis kompetensi. Sehingga kita bisa membedakan apa sih bedanya pelatihan biasa dan pelatihan berbasis kompetensi ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Ari. Nah, nanti Akang Teteh sekalian, tugas saya juga akan lebih banyak memberikan tugas nih ke Akang Teteh semua ya. Yang pertama misalnya penugasan APL 01 dan APL 02. Tadi Kang Ari sudah sampaikan ya, nanti linknya akan kita berikan. Jadi kalau ciri khas pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi adalah kita harus mengisi APL itu singkatan dari aplikasi. Katakanlah kalau di dalam sertifikasi yang sebenarnya oleh BNSP itu application to the state. Jadi kita mengusulkan, menyampaikan permohonan kepada negara sebagai yang menstandarisasi kompetensi kita untuk, hey negara tolong uji saya nih, saya mau disertifikasi kurang lebih gitu. Tapi kan nggak mungkin lisan, jadi dibuat secara tertulis itu. Secara nanti tautannya akan kita share. Nah, nanti Akang Teteh juga akan melakukan pretest. Pretest itu sebetulnya kalau di kita akan lebih banyak Akang Teteh mengalami pretest itu seperti apa sih kalau online. Nanti di dalam sertifikasi yang sebenarnya di BNSP juga akan ada hal yang sama gitu ya, sehingga nanti tidak kaget kalau di kenyataan sebenarnya akan melakukan pretest. Nah, kalau kita lihat berikutnya di dalam kotak hijau ini, kita bicara tentang pelatihan untuk pelatih instruktur level 3. Sebetulnya secara materi selesai di sini ya Kang Teteh sekalian. Sini ya. 1. Mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Ini tentu kalau Kang Teteh sudah baca di bahan yang kita bagikan kemarin, sudah cukup paham soal ini. Yang kedua, merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Nah, yang ketiga, melaksanakan pelatihan tatap muka. Gitu. Sebetulnya intinya hanya itu. Identifikasi standarnya, rencanakan penyajian materi pelatihannya, yang ketiga, laksanakan pelatihannya. Udah selesai aja. Jadi, dengan 3 ini saja, secara keseluruhan pelatihan kita sudah selesai sih sebetulnya ya. Nah, hanya saja nanti, seperti yang disampaikan Kang Ari tadi, sebetulnya ada 5. Ini kan baru 3 nih. Ada 5 unit kompetensi yang wajib atau elemen kompetensi yang wajib, dan ada 4 yang pilihan ya Kang Ari. Nah, ini baru 3. Nanti Kang Teteh di slide berikutnya kita akan melihat elemen kompetensi lainnya. Nah,
sesuai yang saya sampaikan tadi soal bagaimana Akang Teteh sudah bisa belajar secara mandiri. Sebetulnya kalau kita lihat, mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja itu nanti Akang Teteh bisa membaca namanya peta okupasi. Ya, tadi sekilas sudah disampaikan Kang Ari. Nah, kalau di dalam pelatihan yang apa ya, yang model lama gitu ya, yang di mana keseluruhannya offline atau luring, membaca peta okupasi itu menjadi sesi di mana apa namanya, instruktur memberikan ini peta okupasi dan sebagainya gitu. Nah, di dalam pembelajaran yang kita lakukan di TSIK Unpad, Akang Teteh sebetulnya kita kasih linknya atau tautannya, silakan baca, pelajari. Nah, Akang Teteh nanti bisa melihat apa namanya, subjek mana yang satu misalkan sesuai dengan prodi atau jurusan yang Akang Teteh kuliah di Unpad atau apa namanya, sesuai dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua juga bisa peminatan gitu. Bisa jadi misalnya Akang lulusan ekonomi tapi dia tertarik jadi tukang kopi, ya itu nanti bisa belajar tentang cara menyangrai kopi yang sesuai dengan pendidikan pelatihan berbasis kompetensi. Akang jurusan sastra Arab bisa saja tertarik menjadi barista, itu bisa menjadi barista. Nah, itu semuanya ada di peta okupasi ya, yang tadi Kang Ari sudah sedikit singgung. Nah, yang kedua, jadi kalau tadi standar kompetensi dan kualifikasi kerjanya lihat di peta okupasi, tinggal masuk, googling, nanti kelompok komunikasi muncul, kelompok pertanian muncul, kelompok apa administratifnya ilmu sosial, ilmu politik muncul. Nanti ada kelompok kebahasaan, misalkan standar bahasa Inggris untuk buruh migran Indonesia. Nah, itu ada itu ternyata SKKN-nya, cukup lengkap gitu ya. Nah, itu silakan dilihat, dibaca, ditandailah misalnya mana dari peta okupasi itu yang sesuai dengan latar belakang pendidikan Akang Teteh maupun peminatan Akang Teteh meskipun itu di luar latar belakang pendidikan. Yang kedua, merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Nah, bedanya di dalam pelatihan berbasis kompetensi, ketika kita ingin menyelenggarakan pelatihan, itu harus dibuat proglatnya terlebih dahulu. Ya. Ini waktu pelatihan di MOT sebelumnya pernah saya sampaikan. Jadi, Akang Teteh sekalian, di pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan tidak akan terlaksana sebelum proglatnya disusun gitu. Nggak bisa masuk kelas yuk latihan, nggak bisa gitu ya. Jadi harus ada proglatnya, di situ ada tujuannya dan seterusnya. Kualifikasi orang yang mengikutinya, standar safety-nya, bahan yang harus disiapkannya, kemudian alat yang harus disiapkannya, cara merawat alatnya, cara memelihara fasilitas pelatihan dan seterusnya. Itu ada di proglat ya. Jadi di nomor 2 ini. Nah, jadi kalau akan kita lihat, nomor 1 nanti tugasnya tugas 1, nomor 2 tugasnya tugas 2, dan terakhir melaksanakan pelatihan tatap muka. Ini yang tadi Kang Ari sampaikan, membuat video peragaan. Nah, sebagai gambarannya Kang Teteh, jadi pada waktu saya waktu itu hybrid maupun offline, memang peragaannya itu dilakukan di depan asesor gitu, di depan penguji. Jadi waktu saya membawakan materi tentang cara roasting kopi, karena peminatan saya salah satunya di kopi, sehingga saya membawa materi tentang melatih, seolah-olah melatih cara menyangrai kopi. Nah, jadi materinya disiapkan segala macamnya, kemudian materi presentasinya disiapkan, itu dipresentasikan langsung di depan asesor dan di depan peserta lainnya. Nah, sedangkan tadi dengan belajar andragogi, pemanfaatan teknologi dan kondisi pandemi, yang Kang Ari sampaikan tadi, Kang Teteh coba berdasarkan materi peminatan tersebut, buatlah video Akang Teteh sedang mempresentasikan gitu ya, baik unit kompetensi maupun elemen kompetensi dengan ukuran tidak lebih dari 100 MB ya, nanti di-upload atau dikasih share linknya ke kita. Nah, itu kita akan melihat nanti sebetulnya apakah peragaan atau demonstrasi Akang Teteh terhadap materi yang sudah disiapkan itu sudah sesuai atau belum dengan proglatnya misalnya dan seterusnya. Itu nanti kita akan
bukan menilai, kita akan mereview lah seperti itu. Nah, secara umum kalau kita sudah melaksanakan 3 ini, beres sudah pelatihan kita gitu ya. Ada identifikasi standar dan kualifikasinya, merencanakan penyajian materi pelatihannya sudah ada, melaksanakan pelatihannya sudah. Jadi ya selesai sudah sebetulnya pelatihan itu. Nah, tetapi di dalam instruktur level 3 sebetulnya ada beberapa materi tambahan yang bisa mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan tadi. Jadi kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Nah, 2 hari kemudian, nah berarti hari Rabu ya, 26 Januari 2022, kita akan masuk ke review pertemuan pertama. Jadi di dalam training, kalau kami membiasakan kalau pelatihan itu berurut gitu waktunya, pada pertemuan berikutnya ada refreshment atau menyegarkan kembali tentang materi yang pernah diberikan. Dan berikutnya, Akang Teteh, kita akan membahas penugasan yang tadi itu Teteh ya, Akang semuanya. Jadi Akang Teteh diharapkan sudah mulai menyusun tugas-tugas ini, nanti kita diskusikan, nanti kita review tugasnya. Jadi mulai malam ini atau mulai besok silahkan mulai nyusun-nyusun. Kemudian pada pertemuan Rabu kita sudah bisa mulai membahas beberapa contoh barangkali ya, atau kalau Akang Teteh ada kesulitan, kita bisa diskusikan di dalam pertemuan hari Rabu tanggal 26 Januari. Nah, 3 elemen kompetensi berikutnya adalah menerapkan K3 di lembaga pelatihan kerja. Kalau di nomenklaturnya lembaga pelatihan kerja. Anggap aja kalau Akang Teteh melakukan pelatihan itu di kantor, ya anggap itu lembaga pelatihan kerjanya kantor gitu ya. Karena kalau safety atau K3, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja itu sama dimanapun pelatihan itu dilakukan. Nah, hanya saja kalau misalnya tadi pelatihannya online, safety-nya seperti tadi ya, yang Kang Ari sampaikan, duduk harus tegak, ada formular 20-20-20 gitu ya. Misalnya ada jauhkan minuman dari laptop, karena kalau kesenggol masuk laptop pasti bisa kesetrum. Kabel-kabel tidak boleh melintang di bawah kaki, dan seterusnya. Nah, safety itu standarnya sudah ditentukan, tetapi modifikasinya tergantung dari Akang Teteh ketika melaksanakan pelatihan itu, karena tentu saja akan berbeda. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya akan bagikan tentang formulir bagaimana membuat perencanaan K3 pada pelatihan yang pernah saya ikuti ya. Nah, itu nanti Akang Teteh bisa pakai di tempat kerja masing-masing ya untuk K3. Nah, jadi di dalam pelatihan berbasis kompetensi, K3 itu harus dikenali, diidentifikasi ya, potensi-potensi ancaman terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan kerja itu apa saja. Nah, misalkan potensi gangguan biologis gitu ya, ada hama dan sebagainya, gangguan fisikal, gangguan elektrikal, gangguan personal, misalnya ada yang peserta sakit dan sebagainya. Nah, itu harus diidentifikasi supaya bisa apa? Supaya bisa dikelola, dikendalikan, diantisipasi, dan atau diatasi si kendala-kendala yang sekiranya akan mengganggu kelancaran jalannya sebuah pelatihan gitu ya. Nah, pertama-tama memang harus identifikasi dulu, karena apa? Kalau nggak diidentifikasi gimana mau bisa dikendalikan atau di-manage gitu ya, dikelola dan diantisipasi atau bisa diatasi. Jadi pertama-tama harus melakukan identifikasi. Itu sesinya akan ada nanti ya di pertemuan berikutnya. Nah, ini melakukan komunikasi di tempat kerja. Jadi sebetulnya bagaimana kurang lebih melakukan sebuah perencanaan, kemudian pemanfaatan alat komunikasi misalnya ya, termasuk di dalamnya mengantisipasi gangguan terhadap komunikasi dan sebagainya, itu di SKKN-nya akan kita bisa baca. Kalau teman-teman alumni Vkom kayaknya sudah cukup terbiasa ya dengan melakukan komunikasi ini. Nah, kemudian yang keenam, menilai kompetensi peserta pelatihan di tempat kerja. Ini sebetulnya bisa dilakukan oleh teman-teman yang sudah asesor. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya, pelatihan berbasis kompetensi itu bisa saja
instruktur melakukan penilaian terhadap peserta yang sudah dilatih gitu ya. Nah, ada standarnya tentu cara menilai itu, tetapi misalnya di kantor kalau Akang Teteh akan melakukan pelatihan terhadap stafnya 10 orang. Nah, setelah selesai pelatihan kan harus dinilai, berhasil nggak sih kita melakukan pelatihan terhadap mereka, ada dampaknya nggak sih? Ada penambahan pengetahuan tidak? Ada perubahan sikap nggak setelah pelatihan? Ada penambahan munculnya kesadaran nggak setelah pelatihan? Nah, itu bisa dilakukan penilaian. Penilaiannya bisa tertulis, bisa wawancara, bisa pengamatan terhadap perubahan perilaku misalnya. Nah, itu bisa dilakukan oleh Akang Teteh sekalian. Nah, ini tambahan 3 tentang elemen kompetensi yang harus dikuasai ya oleh Akang Teteh semua. Nah, kemudian di pertemuan kedua ya kita juga akan bahas, jadi penugasannya Akang Teteh silakan lakukan dan nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 30 Januari ya, linknya nanti saya berikan. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, ini Akang review pertemuan kedua ya, yang di sini nih, maaf belum saya perbaiki. Nah, sama dengan yang hari kedua, hari ketiga juga kita akan review pertemuan kedua dan akan terus membahas penugasan. Kalau tugasnya sudah selesai, mungkin 1-2 bisa kita jadikan contoh untuk dipresentasikan. Kalau tidak, yang ada kesulitan kita bisa sama-sama diskusi ya, baik di sisi metodologinya maupun di sisi misalkan substansinya. Nah, di dalam pelaksanaan pelatihan itu, Akang Teteh, kita harus memiliki kemampuan, nah ini, mengelola bahan pelatihan kerja, mengelola peralatan pelatihan kerja, dan memelihara fasilitas pelatihan kerja. Ini nanti contoh yang pernah saya lakukan ya waktu roasting kopi, akan saya share di pertemuan 2 hari lagi ya, supaya nanti mudah-mudahan jadi semacam template kalau Akang Teteh mau melakukan pelatihan. Kalau enggak pun mangga, kalau mau dimodifikasi, dikurangi, ditambah mangga, karena tentu saja kebutuhan setiap pelatihan itu akan berbeda. Tadi Kang Ari sudah sampaikan bahwa pelatihan itu bisa sangat jauh gitu ya, kebutuhan bahan misalnya. Kalau tadi Kang Ari mencontohkan pelatihan tentara, bahannya pasti ada bahan peledak gitu ya, bahan yang bisa membunuh orang. Tapi kalau Akang terutama Teteh yang melakukan pelatihan membuat kue bolu misal, pasti bahannya bukan bahan peledak ya, tapi di situ ada mentega, ada terigu, ada gula dan sebagainya. Nah, perbedaan bahan ini juga akan menentukan bagaimana safety dalam pelatihan atau K3 dalam pelatihan juga bisa dikenali dan dikelola misalnya ya. Misalnya kalau pelatihannya menggunakan bahan yang mudah terbakar atau flammable ya. Nah, itu pasti pada saat mengidentifikasi K3 juga itu harus dikenali ya dan bisa dikendalikan atau dikelola. Dan kalau terjadi benar-benar si apinya itu meleduk gitu, apa yang harus dilakukan misalnya menyediakan alat pemadam api ringan atau apa dan seterusnya. Nah, bersamaan dengan bahan juga ada peralatan. Kalau saya percaya sih apapun pelatihan sederhana pun pasti akan menggunakan alat ya. Hanya tergantung jumlah alat, tingkat kecanggihan alatnya, gitunya, kerumitan alatnya pasti beda-beda. Tetapi yang namanya pelatihan pasti akan membutuhkan peralatan yang akan digunakan untuk berlatih. Gitu ya. Dan yang terakhir memelihara fasilitas pelatihan kerja. Nah, fasilitas ini kita bisa umpamakan misalnya gedung gitu ya. Kelengkapan gedung di dalamnya dari mulai tempat parkir kalau ada tempat parkir, toilet misalnya, karena pelatihan kalau seharian penuh Akang Teteh harus memperhatikan juga bagaimana toilet atau tempat wudhu misalnya tempat musola itu harus betul-betul terkelola. Jangan sampai di tengah pelatihan ada yang kebelet, ternyata di tempat pelatihannya nggak ada tempat toilet, harus ikut ke SPBU misalnya jalan kaki sekitar 500 meter, wah itu dia ketinggalan atau materinya ya. Itu padahal hanya untuk buang air kecil misalnya. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas ini kita bisa bagi menjadi fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelatihan, misalnya listrik gitu ya. Nah, kalau kita pakai alat, beberapa alat biasanya mengharuskan kita ada electrical atau listrik. Nah, berarti itu berkaitan dengan langsung dengan kegiatan. Yang berkaitan langsung lagi misalnya apa?
air bersih gitu ya. Kalau tadi membuat bolu pasti butuh air bersih kan. Nah, itu berarti fasilitas-fasilitas yang berkaitan secara langsung. Gitu. Kemudian kalau di saya misalkan barista, nah ruangannya roasting kopi atau menyangrai kopi. Itu di fasilitas ruangannya harus ada yang namanya exhaust fan untuk membuang udara di dalam ruangan ketika melakukan sangrai itu kan pasti bau ya. Ada asap dan panasnya itu harus dibuang ke luar ruangan pakai exhaust fan seperti itu. Nah, itu fasilitas berkaitan langsung dengan pelatihan. Nah, tetapi ada juga yang tidak berkaitan, misalnya apa? Ya tadi musola, misalnya tempat parkir, kantin dan sebagainya. Nah, di akhir kegiatan akan sekalian kita akan melakukan post test. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi ya, bagaimana menilai perkembangan atau keberhasilan pelatihan itu harus dilakukan post test. Nah, nanti Kang Ari akan menyusun soal-soalnya, linknya nanti akan Teteh kita akan kasih ke Kang Teteh semua untuk mengisi post test itu secara daring ya. Jadi pretest secara daring, post test juga secara daring. Begitu Kang Teteh sekalian. Nah, ini kita akan masuk ke pretest. Jadi sebelum kita melanjutkan materi, Kang Ari, halo Kang Ari. Kang Ari, kita bisa lakukan pretest dulu nggak ya sebagai contoh gitu? Oh, mangga, iya mah ada buat ini. Nggak Mohon. apa-apa ya, Kang Teteh ya. Ini linknya saya kirim di chat ya. Coba mangga ya. Linknya tadi mana? Oh ini. Sebentar. Kang Ari, kita untuk pretest ini ada waktu berapa lama, Kang? Mangga ini mas saya mah kumat kelas kita teh Sok, udah mangga. jam 9 ya. Kita sampai jam berapa sih? Nyal sewe saberesna yalahnya. Kumaha ini aja kelas gitu sebenarnya mah. Iya mah kata Kang tos capek teuing lah meeting nya urang atosan atau bisa betah Oh, keneh hayu gitu ya mah. Sok mangga Kang Teteh tah. Di situ ada tautan atau link untuk melakukan pretest ya. Berdasarkan yang sudah dibaca atau yang sudah tadi didengar gitu ya atau sudah dilihat mangga kira-kira 5 menit lah itu mah. 5 menit beres lah gampang soalnya mah. Mohon sok manganya Akang Teteh. Wilujeng dugika 21.13 lah ya. Kita melakukan pretest. Itu tinggal langsung buka linknya, isi submit beres. Dilarang niron. Mangga Wilujeng. Gitu. Saya ikhlasna ya mah. Lima menit kayaknya cukup ya Kang Gani ya. Akang Teteh di situ ada PAK ya, penyakit akibat kerja.
Berapa menit lagi, Kang Dani? Berapa ya? Sebentar. 2 menit lagi lah, Mangga. Oke. Mangga sama menit deui. Cenah isomasinya mau dikirim gambar makanan cenah Kang Dani. Jadi hanya makanan yang belum bisa ditransfer secara virtual ya. Mending makanan aku acan gitu. Kan pelatihan mandiri juga, Kang Ari. Jadi makanannya serba mandiri. Biasa dikintun Kang lewat GoFood. Wah, di metaverse itu 3 kumaha eta menunya. Kang Ari nuhun, martabakna tos dugi. Alhamdulillah tuh. Martabak virtual. Martabak gitu. Tos dugi via SMS. Iya. Bebas free ongkirnya, Kang Ari. Justru iya mah ongkir di Bekasi ke Bandung 20 kali harga martabak. Kumaha bisnis martabakna Om Cangoy. Om Agus Cangoy. Akang Teteh perhatikan ya dalam mengerjakan tugas. Ada keyword misalnya kecuali, nah itu tuh keyword. Tidak, nah itu keyword. Suka kelupaan. Menuju nunutan sok langkung Teteh. Keberse gitunya. Komo taya kopi matos ya. Kan belajar mandiri mah kopi lagi mandiri masing-masing. Teh kopi nyesep. Iya. Beres sih gak nama. Pada beres kayaknya nih. Langsung disubmit ya, Kang Dani ya? Iya, langsung disubmit. Mungkin buat Langsung submit. Kang Dani ya, pilih waktu juga ya. Dibahas mah di pertemuan berikutnya aja lah ya. Jadi sekarang bisa dilanjutkan atau nanti kalau misalnya ada yang mau diinikan juga apa? Mangga. Mau didiskusikan langsung mangga. Diskusikan. Ada yang mau Siap. ditanya di atas. Ya, Mangga. barangkali ini Kang Dani kita kasih batas waktu aja kalau mau kita diskusi tentang kelanjutan ini, katakanlah jangan lebih dari 9:30 lah, 2 jam lah maksimal. Iyalah, betul. Forum kita ini. Mangga kalau mau tanya jawab, mangga Akang Teteh. Materi Kang Dani nu tadi teh aya teh engke di-share teh. Aya, mangga di-share. Jadi ini materi tidak kita kasih sekaligus Akang Teteh. Bisi utah. Ada kasar maaf. Pilih olah gitu. Nugel. Jadi kemarin Ari aya bahasa Sundaan mah teu naon. Pilih jangarnya, Kang. Tadi pagi aja ada yang protes tuh, Kang Erlan. Kang Erlan geus jangar. Mau jangan atau saya kopi mau jangan.
Ya Kang Erlan. Lain eta Kang Ari ngajar di Trisakti pakai bahasa Sunda teh. Ente sama ngingiringan di koran we gitu tenang gimana terjemahan ada mah tadi. Oh iya, itu diingatkan sama Kang Wahyu sebelum nanti sesi berakhir kita perlu foto bersama. ya. Siap. Siap. Kalau Waduh, di lain lawan foto bersama katiluna teu dilaksanakeun deui. Dina kasur. kalau di pertemuan luring kan foto bersama termasuk bagian penting gitu. Ya, bukti bahwa kita pernah bersama meskipun di ruangan sebesar 13 inci gitu. Di layar sebesar 13 inci. Kang Dani, Udah kayaknya izin soalnya ya. Mangga, Aduh, Teh mangga, Novi. Teh Novi. Oh, Mangga. jangan yang susah-susah ya, Teh. Mangga, Betul. Teh. Ya, Kang Dani punten. Pertama kan tadi teh telat mengikuti. Jadi saya cuma lihat dari tadi pretest aja. Jadi kan kalau asesor atau LSP itu kan ada spesifikasi keilmuan ya, Kang. Jadi misalnya kayak pariwisata, aya perhotelan, aya misalnya macam-macam lah. Nah, kalau instruktur apa dia keilmuannya harus bisa kan tadi saya lihat di pretest ada sampai K3 kimia sampai kemudian juga jadi apakah yang penting pola dasarnya dia harus paham sebagai instruktur kita butuh ini gitu kan ya. Tapi sebenarnya bisa dipakai dengan ya tadi kalau ibu rumah tangga berarti bahana nggak beda mungkin dengan TNI gitu ya. Jadi apakah semua jadi yang penting secara kita sebagai instruktur kita harus memahami semua spesifikasi keilmuan atau kumaha tah. Ya, mangga. Nanti yang jawaban ininya dari Kang Ari, saya ngejawab berdasarkan pengalaman. Jadi tadi sebetulnya di presentasi Kang Ari sudah disampaikan. Untuk yang pelatihan itu ada 3. 1, penyelenggara pelatihan itu sudah kita lakukan pelatihannya pada pelatihan yang pertama ya. Salah satu alumninya Kang Erlan sama Kang Yudi ya, Kang Di ya. Nah, jadi yang kedua ada yang namanya instruktur yang sedang kita lakukan sekarang. Yang ketiga ada asesor, yang Teh Novi kan sudah jadi asesor. Jadi di kepelatihan itu ada 3 itu. Nah, jadi pelatihan yang instruktur ini disebut dengan pelatihan untuk pelatih, training of trainer atau training for trainer. Jadi pelatihan ini adalah melatih calon pelatih gitu Teh. Jadi yang kita pelajari di sini adalah metode, prosedur, tata cara, formulir-formulir yang digunakan, dan seterusnya. Tetapi subjeknya nanti disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau peminatan masing-masing. Jadi meskipun misalnya Teh Novi bidangnya di pariwisata, pelatihan tentang pariwisata tetap harus menguasai atau kompeten di bidang instrukturnya Teh. Sebagai instruktur pariwisata, Teh menguasai 2 hal. Sebagai instrukturnya sudah kompeten, materi pariwisatanya kompeten gitu. Jadi ini mah belajar metode yang ini mah gitu ya. Ya. Gitu Kang Ari, mangga ditambihan Kang. Leres pisan. Jadi ini mah memang secara metodologi ya. Metodologi itu kalau asesor mah jadi sok olo-olonya baru tahu metode tapi udah mau mengakses segala rupa gitu banyak padahal nggak tahu bidangnya teh. Olo-olo karena dia tahu metodenya. Nah, kalau buat instruktur mah rada sesah. Jadi kalau di proglatnya tadi ya ada persyaratan instruktur. Walaupun ini level 3, istilahnya mah cuma D1, diwajibkan mempunyai pengalaman kerja 1 tahun sesuai bidang yang akan dia ampu gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi memang harus punya pengalaman minimum 1 tahun. Nah, apakah dia punya sertifikat secara substansi atau secara teknisnya, hard skill-nya itu akan lebih oke. Nah, kalau kita mah jelas sebagai alumni, ada yang double 2, double 3 alumni Unpad. Gitu, jadi pasti udah bisa banyak secara substansinya gitu ya, secara teknisnya teh. Nah, tinggal secara metodologinya teh jika kieu kita tahu urut-urutan teh gitu tah. Tapi sebenarnya jadi berbeda dengan asesor, lebih susah instruktur.
instruktur mah, kalau kita nggak punya pemahaman apa yang materi ininya, akan susah. Kecuali memang metodologi we unggul gitu ya, jadinya nyase gitu lah. Gitu, ngomong gitu. Tapi kalau sebenarnya benar-benar kita melatih gitunya, kajian misalnya melatih fitness gitu kan, jangan pernah fitness bahkan kalah kak. Iya di terokan udah kayak gitu banyak ngelatih, apalagi ngelatih tentara, ngelatih naik gunung gitu kan, fisik gitu, terus 3 km apa nggak mungkin gitu. Kurang lebih mah gitu Tenovi. Jadi memang kalau untuk instruktur nanti kita lihat di proglatnya ada persyaratannya. Persyaratan instrukturnya apa? Dan minimum buat pelatihan level 3 aja 1 tahun. Kalaupun bukan pengalaman, minimum kita sukai lah. Kalau nggak dipahami gitu ya. Suka gitunya misalnya memang setahunan resepnya kokosrek begitunya. Nah, mangga biasa bikin pelatihan kokosrek gitu tanya gitu lah. Kurang lebih mah gitu Tenovi. Mohon maaf nuhun. Tenovi, nanti kalau yang Tenovi tadi khawatirkan soal penguasaan materi bidang gitu ya, itu nanti masuk ke linknya peta okupasi teh, di situ bisa ketahuan. Teteh tinggal ketik pariwisata, lah itu keluar semua bidang kompetensi yang berkaitan dengan pariwisata. Gitu. Nah, kalau di setiap bidang kompetensi itu ada kegiatan pelatihan, maka kompetensi pelatihannya ada di pelatihan ini gitu loh teh maksudnya. Ya, nanti pemandu misalnya atau pemandu wisata misalnya dan lain-lain. Bahkan kemarin BNSP sudah menyusun itu Kang Ari standar kompetensi untuk pegawai spa dengan pemandu karaoke. Sudah ada malah sekarang di pariwisata. Gitu. Betul. Udah, kayaknya baru dikeluarkan. Nah, asesorna resep teman-teman. Cek fisik kan terus. Kang Erlan bisa minat mangga Kang. Gitu. Nah, tobat. Bahaya Kang Erlan, bahaya. Enggak, Kang Teteh, yang lain barangkali ada yang mau Yus, Naros. disampaikan. Saya mau tanya, boleh? Mangga. Silakan, Enggak Kang. boleh naros, enggak boleh narosan. Agak keluar sedikit, ya, hanya saya senang sekali dengan adanya pertemuan seperti ini. Baru tahu juga bahwa ada sertifikasi untuk katakanlah menyelenggarakan suatu pelatihan ya. Apalagi kalau ngajar mungkin ya sertifikasinya tinggi ya Kang Arif ya. Dan dapat saya bayangkan apakah dosen-dosen kita sudah disertifikasi untuk menjadi pengajar atau tidak ya. Karena kan ada sekolahnya kan ayah IKIP zaman dulu mahnya yang jadi guru tuh diajar lah bagaimana ilmu ngaguruanana baru diajar core science-nya gitu. Nah itu kumaha tah hubungan anak Kang upami kadinya. Oh, mohon Kang upami dosen mah aya sertifikasi dosen teh Kang. Jadi memang ada sertifikat dosen dan biasanya memang dikeluarkan oleh universitas pengampu misalnya mah. Jadi misalnya yang dianggap dari UI, dari ITB, dari mungkin juga dari Unpad buat ininya gitu. Jadi biasanya mah ada mungkin misalnya kalau di Unpad punya universitas binaan Unsil misalnya nanti sertifikasi dosennya tuh justru sama di Unpadnya gitu kan. Jadi memang ada sertifikasi dosen. Nah, sertifikasi dosen ini juga sama sertifikat profesi gitu. Hanya dikeluarkannya di Diknas. Nah, kalau ini mah lebih di Naker sekarang mah gitu kan. Untuk yang instruktur mah gitu kan. Yang dosen mah lebih langkung riuh Kang karena harus tridharma teh apa Kang? Harus ada buat menelitinya, pengabdian masyarakatnya gitu. Nggak semata-mata ini aja mendeliver pengetahuan gitu ya. Tapi ada 3 aspek yang dinilai sertifikasi dosen mah. Mohon ningali sertifikasi kan kirang langkung seperti standarisasinya dan anu ngajar katakanlah punten universitas yang di pelosok juga standarnya tuh sama dengan misalnya yang ada di Urang di Bandung gitu ya atau di UI gitu ya. Sama standarnya karena certified gitunya Kang. Mohon. Ya. Karena kalau nasional berarti seluruh Indonesia berlaku. Dan Kecuali Unpad ada sertifikasi dosennya udah level nasional gitu.
Udah. Kalau yang dikeluarkan oleh Unpad. Nah, saya nggak tahu di luar Unpad, Mas, tapi yang pasti mah dosen Unpad semua pastinya sudah tersertifikasi. Karena itu jadi persyaratan, kalau nggak akan terakreditasi, Kang, kalau dosennya nggak tersertifikasi. Kurang lebih mah gitu. Jadi pastinya tersertifikasi dosen, dan itu juga biasanya nanti sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi nanti ada konsorsium ilmunya, nanti ada universitas mana yang sebagai pembinanya yang mensertifikasi bidang tersebut gitu. Nah, hanya kadang-kadang suka terlalu teoretik lah gitu ya, terlalu akademis pisan, yang sebenarnya nanti itu teh akibatnya juga nanti pas lagi pada penyusunan kurikulum maupun apa, standarnya nggak jelas dan nggak link and match di dunia usaha maupun dunia industri gitu. Jadi mismatch malah gitu kan. Padahal yang diharapkan di dunia usaha, dunia industri itu kan plug and play gitu, udah langsung ini saya, karena kumaha mahasiswanya mau plug and play, dosen aja nggak tahu gitu banyak sih. Dunia industri tahunya teori we unggul gitu kan. Oh, mau sekarang masuk ke jurnal lagi, jadinya tambah ini apa, suka nggak nyambung gitu kan sama di dunia usaha kita yang sekarang gitu nya, yang real teh. Jadi semakin menara gading yang akademis mah, yang vokasi juga agak tertinggal. Jadi di perguruan tinggi mah daring dia masih tetap harus 16 pertemuan gitu kan, 16 tatap muka, padahal beda pisan paradigma dan mindsetnya daring jeung luring gitu kan. Kurang lebih mah gitu kan. Tapi kalau sudah tersertifikasi sudah Kang pastinya. Di tempat sudah tinggal, nah kita badamikeun gitu lah, bahwa di SKKNI di dunia kerja istilahnya vokasi teh juga kieu, ayo disamikeun nah, biar masuk peta okupasi teh bisa plug and play gitu dah. Ya. Mohon gitu dah. Ya, tadi ada ini ya masukan dari Kang Haryono nih. Serdos itu bukan sertifikat kompetensi tapi profesi. Jadi memang ada beberapa ya apa ya, profesi tapi belum tentu kompeten, ada yang gitu, tapi itu tidak kita bahas di sini lah ya. Tapi sebetulnya kalau di perhatian berbasis kompetensi kita adalah mengacu pada kompetensi gitu ya. Ya. Tidak mengacu pada sertifikasi profesinya, tapi pada satu capaian tingkat tertentu kompetensi pada bidang yang diminati sih sebetulnya itu. Dan ini juga ada masukan Kang Firman ya sama Teh Novi. Betul, ada beberapa kompetensi seperti barista itu sudah di ASEAN. Jadi kalau kita ikut sertifikasi barista dengan LSP barista, dapat sertifikat logo Garuda, itu bisa pakai ngelamar kerja di semua kedai, hotel, restoran di seluruh ASEAN katanya gitu. Artinya standarnya sudah lebih bagus. Mungkin sebaliknya juga ada beberapa sertifikat kompetensi di luar yang bisa dipakai di Indonesia gitu ya, kurang lebih. Mangga lajengkeun. Kang Dani bade ngobrol sakedik ya mah, tapi duka keluar duka henteu gitu. Kenging. Mangga. Teh, mangga. Iya, nyambung tadi Kang Usman Kang. Pas. Kebetulan memang kemarin kita dari pariwisata itu, background saya kan industri, Kang. Background saya praktisi industri. Kebetulan saya juga di LSP gitu kan. Nah, kita ketemu nih sama BNSP, sama yang itu tadi vokasi, menyinggung vokasi. Jadi kan pengennya mah kita teh sami ya, jadi menara gading. Jadi maksudnya kita nanti RPL nih, kita diambil nih, si RPL, rekognisi pembelajaran lampau, kita bisa ngambil nih, oh yang sudah sekian bisa ditarik ke akademisinya. Tapi ternyata masih sangat jauh. Sampai kemarin ngobrol itu kan kemarin kita menghadirkan dari Polban, dari institusi, dari akademisi, dari praktisi, dari BNSP. Ternyata jenjangnya teh masih tebih gitu, masih sangat jauh gitu. Jadi antara praktisi sama akademisi itu jenjangnya sangat jauh. Nah tadi mungkin disinggung oleh Pak Firman ya tentang ASEAN, kan kita memang sudah ASEAN, tapi tidak semuanya unit kompetensi yang sudah MRATP, sudah terharmonisasi gitu. Jadi mungkin kalau di pariwisata mungkin baru hotel yang bagus. Kalau kita nih travel agent, spa gitu, barista mungkin ada beberapa unit yang sudah terharmonisasi, tapi itu tidak semuanya gitu. Jadi makanya
masih sangat jauh lah kalau mau ngomongin tadi vokasinya gitu. Jadi ya tadi kalau dosen mungkin ngejarnya kan dengan sertifikasinya, karena sangat deras mungkin kalau PNS kan hubungannya sama cuannya kan, sertifikasi teh ada nyambungnya cepet gitu kan. Kan kalau kita dunia praktisi mah yang tersertifikasi nggak ada hubungannya, tidak linear dengan cuan gitu kan ya. Gitu. Jadi ya jadi akhirnya jenjangnya sih kalau di kita gitu, kalau di kita dunia pariwisata masih sangat tinggi gitu kemarin. Jadi BNSP pun kemarin masih agak bingung untuk menyesuaikan antara si praktisi sama si akademisi. Teh ada pertanyaan kalau guide ini. Kang Agus, gimana Kang? Upami guide sudah terharmonisasi belum Teh? Guide ini maksudnya pemandu wisata ya Kang Agus? Ya. Mangga Teh Nopi Diwalet. Pemandu wisata masuknya travel, Kang. Kebetulan saya alhamdulillah memang kemarin juga ATB tuh, ASEAN Toolboxes, itu kita masih cuman baru yang terambil di ATPRS, di ASEAN di CATC, di Komandemen ASEAN itu cuman baru 6 unit kalau nggak salah, saya lupa ya, 6 apa 10. Jadi pemandu sudah ada, tapi masih jauh. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh kan pemandu teh macam-macam tuh. Ada pemandu ada pemandu macam-macam lah. Ada sampai bawah laut, ada yang sampai pemandu di kecuali ATPRS, pemandu sorak ya, cheerleader. Cheerleader.